waktu saya persilahkan. Suster Yanesti selaku Wakil Ketua Yayasan Bina Wirawan. Pembebasan kepada yang bertugas, waktu dan kesempatan saya berikan. Surat Keputusan nomor 02/1 Romawi 24.09/P.13/C.2024 tentang pembebasan dengan hormat dari jabatan PJS Kepala Sekolah pada SMK Katolik Muktiaca ND atas nama Agnes Palangbolen SPD M.Hum, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Membaca Surat Keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan nomor 468/1 Romawi .24.09/YB-P.13/C.2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang pengangkatan pejabat sementara kepala sekolah pada SMK Katolik Muktiaca ND. Menimbang A. Bahwa Saudari Agnes Palangbolen SPD M.Hum adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat sebagai pejabat sementara kepala sekolah pada SMK Katolik Muktiaca ND sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. B. Bahwa atas dasar butir A tersebut di atas dipandang perlu untuk membebaskan yang bersangkutan dari tugas dan pekerjaannya sebagai pejabat sementara kepala sekolah pada SMK Katolik Muktiaca ND. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan perubahannya Nomor 43 Tahun 1999. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 ND pada tanggal 4 Juli 2024, Pengurus Yayasan Persekolahan Bina Wirawan, Ketua Valentina Leno SAG MPD NIY 2003.01.342. Tembusan yang terhormat 1. Kepala SMK Katolik Muktiaca ND. 2. Kepala Yasbin Sub Perwakilan Endelio. Selanjutnya penyerahan SK pembebasan.
Pembacaan SK pengangkatan kepada yang bertugas, waktu dan kesempatan saya berikan. Surat keputusan nomor 03/1 Romawi 24.09/YB/P13/C.2024 tentang pengangkatan kepala sekolah atas nama Maria Yasinta Lodam Parera SPD pada SMK Katolik Muktiaca ND. Membaca surat keputusan Yayasan Persekolahan Bina Wirawan nomor 02/1 Romawi 24.09/YB/P13/C.2024 tentang pembebasan dengan hormat dari jabatan pejabat sementara kepala sekolah atas nama Agnes Pangbolen SPD M Hum. Menimbang A. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan pendidikan di bidang administrasi, pengawasan, Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Memperhatikan 1. Peraturan Umum Kepegawaian Yayasan Persekolahan Bina Wirawan. 2. Hasil Raker Yayasan Maret 2023. Memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama Maria Yasinta Lodam Parera SPD. Tempat tanggal lahir Ruteng 13 Mei 1967. Pendidikan tertinggi S1 Bahasa Inggris. Pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D. Menjadi kepala sekolah pada SMK Katolik Muktiaca ND mulai Juli 2024 tahun ajaran 2024-2025. Kedua, masa jabatan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai peraturan yang berlaku dalam lingkup Yayasan Persekolahan Bina Wirawan. Yang keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ND pada tanggal 4 Juli 2024. Pengurus Yayasan Persekolahan Bina Wirawan, Ketua Valentina Leno SAG MPD, NIE 2003.1.342. Tembusan yang terhormat: 1. Kepala SMK Katolik Muktiaca ND. 2. Kepala Yasbin Sub Perwakilan Endelio. Selanjutnya penyerahan SK pengangkatan.
Selanjutnya pembacaan berita acara serah terima kepada yang bertugas. Berita acara serah terima jabatan kepala sekolah pada SMK Katolik Muktiasa ND. Nomor 06 garing 1 Romawi 24.09 garing YB garing P titik 13 garing C titik 2024. Pada hari ini, Jumat tanggal 19 bulan Juli tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini: nama Agnes Palangbolen SPD M Hum, NIE 2001.01.279, jabatan kepala sekolah, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, menyerahkan kepada nama Maria Yasinta Lodam Parera SPD, NIE 2001.250, jabatan guru, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Berdasarkan pertimbangan pengisian formasi kepala sekolah pada SMK Katolik Muktiasa ND dan demi kelangsungan perkembangan satuan pendidikan SMK Katolik Muktiasa ND sub perwakilan ND Rio, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua segala wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan dengan fungsi dan tugas sebagai kepala sekolah, yang meliputi: A. Personalia, B. Inventaris, C. Keuangan. Dengan demikian, terhitung sejak penandatanganan berita acara serah terima jabatan ini, segala sesuatu yang bersangkut paut dengan satuan pendidikan SMK Katolik Muktiasa ND sub perwakilan ND Rio selanjutnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pihak kedua. Dengan demikian, berita acara serah terima ini dibuat dalam rangkap 3 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ND 19 Juli 2024, yang menyerahkan pihak pertama Agnes Palangbolen SPD M Hum, yang menerima pihak kedua Maria Yasinta Lodam Parera SPD. Saksi-saksi: Saksi 1 Bapak Yosef Werang Tukan SPD. Saksi 2 Bapak Albertus Mane SM. Mengesahkan pengurus Yayasan Persekolahan Bina Wirawan Pusat Valentina Leno SAG MPD.
Selanjutnya kita lanjut dengan acara penandatanganan berita acara. Mulai hari ini, segala urusan dan tanggung jawab di SMK Katolik Mukti Aca Ende menjadi tanggung jawab Suster Krisanta Lodam Parera Sediun. Kita lanjuti acara kita yang selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah yang lama. Kepada Mama Suster Stanixia, saya memberikan waktu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Suster Ketua Yayasan Bina Wirawan, yang saya hormati Suster Robertin sebagai pengawas Yayasan Bina Wirawan, yang saya hormati Suster Yanisti sebagai Wakil Ketua Yayasan Bina Wirawan, yang saya hormati
Bapak Ketua Komite Bapak Albert Mane SM, saya hampir seiye Bapak. Iya, iya. Dan yang saya kasihi dan hormati serta banggakan Suster Krisanta Seiye sebagai kepala sekolah yang baru. Yang saya hormati Suster Luisi, kepala SMPK Maria Goretti. Yang saya hormati Suster Yuliana Ucut, kepala STK Maria Virgo. Para suster, Bapak Ibu dari keluarga besar SMPK Maria Goretti, para pegawai Ibu Eti dan teman-teman dari Yayasan Bina Wirawan, serta mungkin juga yang hadir dari TK kalau ada ya. Terima kasih untuk hadirannya. Dan teman-teman guru kebanggaanku selama 11 tahun 8 bulan. Saya sebut mereka pun nama kita bisa. Yang mau saya katakan, terima kasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan DPU lewat Ketua Yayasan Bina Wirawan, mulai dari Ketua Yayasan Suster Klarina sampai dengan Suster Crispin. Dari 12 November 2012 sampai dengan 19 Juli 2024, 11 tahun 8 bulan kurang 3 bulan genap 12 tahun. Suka duka dalam kerasulan itu sudah pasti, bahkan sampai dengan detik ini. Tetapi yang pasti adalah Tuhan tak pernah berhenti mengalirkan rahmat-Nya untuk Muktiasa 196 yang masuk 219, jadi tambah sekitar 20-an orang yang kita syukuri. Walaupun dia menurun jauh dari yang lalu, yang kelas 11 sekarang itu masuknya 259, yang tersisa sekarang ini 252. Sambil yang PKL sekarang 205, itu sudah 400 lebih. Jadi tambah dengan ini pasti 600-700 terjangkau. Iya. Jadi terima kasih. Kekuatan Tuhan begitu dahsyat untuk Muktiasa. Berawal dari 2012 yang ketiadaan siswa, boga busana hanya sampai pada kelas 12, kelas 10, 11 tidak ada, jatuh ketimbang bangun. Bersama kekuatanku ada pada para guru dan para suster, bukan saya. Di belakang saya ada mereka untuk memenangkan kebaikan Tuhan yang terjadi di Muktiasa. Saya hanya alat yang dipakai untuk meminit segala pekerjaan. Jadi terima kasih para guru dan para suster. Suster Hubertin, Suster Elvarina, Pak Akris, Pak Yodi, Pak Fian, Pak Joy, Pak Dino, Ibu Din, mereka semua itu ada bersama saya dengan guru-guru yang sekarang ada. Terima kasih ya. Iya. Kemudian kita diikat satukan dalam kerja kita selama 11 tahun 8 bulan. Kita banyak berbuat, sehingga hari ini yang saya serahkan tadi adalah uang swadaya para guru. Modal tidak dari mana-mana, hanya dari para guru. Dengan yang berikut lagi, saya akan menyampaikan juga uang PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Dan yang berikut lagi uang ini inisiatif
kelompok uang yang dipotong tiap bulan, tiap 6 bulan dan 3 bulan sekali dari dana BOS yang caktamu itu dipotong 100-100, dengan dari komite juga dipotong 100-100, yang ada di bank itu sebanyak 22.679.744 rupiah. Tetapi itu 2 kali belum dimasukkan dalam buku bank ini karena kesepakatan mereka bahwa berhenti. Jadi uang itu setarik. Memang uang itu, ceritanya uang itu waktu saya mau adik jadi kepala di bawah, kita konsultasi apakah ada pemotongan atau tidak. Katanya tidak kalau jenis buku bank ini. Maka kita memberanikan diri untuk simpan di bawah tanpa ada pemotongan tiap bulan. Kemudian uang swadaya dimulai dari 2013 tanpa ada modal. Ini kebijakan kami semua, saya yang bagaimana merintis uang ini. Uang ini saya sudah bagi mereka 2 kali 100 juta lebih. Ambil 1 kali. Ini saya mau ngomong terbuka supaya kita semua tahu. Jangan sampai pikir uang itu uang. Tidak. Uang itu adalah swadaya guru. Iya, uang itu adalah swadaya guru. Sebanyak, ya, ini berdasarkan Suster Elrina, mana pengetikan yang baru tadi? Maaf karena baru tiba dari Kupang kemarin, maka harus dirilis ulang. Sebelum saya ke Kupang saya sudah menyampaikan, maka permohonan maaf tadi agak terlambat. Iya. Uang yang swadaya dari semua item yang ada, totalnya saya hanya baca totalnya 71 juta. 71 juta itu uang yang ada di tangan. Iya, yang terekam di sini dalam catatan ini. Sedangkan uang yang ada di bank lagi 4.630 itu swadaya. Untuk diketahui bahwa di dalam buku bank yang ada itu ada uang sejumlah 62.449.642 rupiah. Itu ada dalam buku bank. Tetapi sekolah punya hanya 4 juta lebih yang saya bacakan tadi. Itu swadaya tadi. Uang yang lain itu dari PIP yang kelas 11 dan 12 ya. Boga Busana, bukan farmasi keperawatan. Boga Busana sudah sepakat dengan orang tua tiap kali dapat PIP disimpan untuk setelah tamat bawa mesin atau peralatan boga. Maka dari itu uang yang ada itu sebanyak PIP sebanyak sebanyak 49 juta. Ada termuat beberapa item dengan yang satu lagi sampai sekarang dari uang rusun untuk IMB belum ada serah terima kedua.
maka belum ada IMB, itu sebanyak 7.900.000. Jadi jumlah di buku bank itu totalnya 62 juta. Tadi itu ada terdiri dari 3 item itu. Saya sampaikan ini untuk diketahui ya, Suster Krisanta. Ya, baik. Jadi yang murni uang swadaya itu 75.630.000 rupiah. Itu uang swadaya. Ya, swadaya tadi adalah milik lembaga ini, tetapi guru-guru yang kerja. Maksud saya, jual kalender mereka yang tagih, mereka yang bagi, mereka yang urus, jual baju, jual segala macam. Tetapi itu adalah swadaya dari lembaga ini. Ya. Sudah 2 kali diambil, kalau tidak sudah 100 juta lebih, hampir mau 200. Tapi karena 100 juta 106 juta sepertinya, karena ambil pertama itu 53 juta atau berapa, kemudian keduanya lagi untuk mereka. Jadi selama 11 tahun 2 kali mereka menikmati swadaya ini, tetapi saya tidak beri tiap bulan atau tidak beri setiap tahun. Saya lihat uang sudah banyak, oke, masih ada modal untuk bisa diputar, ambil bagi mereka. Dan bagi juga sama, tidak kepala sekolah pun lain, yang lain tidak, semua sama. Ya. Dan ini usaha dari para guru. Terima kasih para guru, kamu sudah membangun kinerja yang baik, dan kreativitasmu ada pada uang yang dihasilkan ini. Jadi kepala sekolah tidak pernah pegang uang. Iya, saya mewajibkan diri itu mulai dari saya kepala sekolah Datu Damai. Saya tidak pernah pegang uang umum tidak. Remah-remah dari mereka itu yang saya pegang untuk kepentingan kesehatan. Tetapi yang namanya uang umum saya tidak pernah pegang. Kemudian yang berikut, uang saya bagi uang 55 juta pada setiap prodi pada tahun 2020, Oktober 2023. Saya berharap uang itu sudah putar dan sudah berkembang untuk kewirausahaan tiap-tiap prodi. Jadi ketua-ketua prodi, setelah kita serah terima ini, saya tidak berurusan, tapi saya kasih tahu memang sekarang, tadi saya sudah bisik Suster Krisanta, kita tidak bisa mendiamkan uang ini, saya harus menyampaikan. Jadi nanti Suster Krisanta akan menginformasikan ke ketua prodi sejauh mana uang ini berkembang dan sudah berapa uang sekarang. Jadi tidak hanya pokoknya uang tidak. Ya, selama ini saya tahu uang itu berkembang. Jadi ketua-ketua prodi silakan menyiapkan laporan itu untuk kepala sekolah, dan saya mendengar laporan terakhir dari kepala sekolah dari uang itu. Uang UKK itu adalah usaha juga, karena uang yang kita terima dari pemerintah itu kita sudah pakai. Tetapi perputaran uang dari 5 tua itu yang saya bilang 6 bulan, 3 bulan, termasuk uangnya Pak Yodi, Pak Akris, Ibu Din, 3 orang itu. Siska dengan Ibu Ani, ada 5 orang. Jadi nanti ada catatan di Suster Ervin, siapa-siapa saja yang masukkan sekian-sekian sampai sekian dan tidak begitu. Nanti akan datanya ada di Suster Ervin, tapi banyaknya uang di bank yang saya sudah baca tadi 22 juta lebih, dan ada di 2 kali belum masukkan, jadi sekitar uang sekitar sekian. Begitu. Itu tentang usaha dan kerja keras dari para guru. Kemudian yang berikut, segala strategi sudah dibangun untuk kepentingan pendidikan di sekolah ini.
Dulu promosinya sangat lain, tetapi setelah itu promosinya sangat lain juga, tetapi sangat banyak menghasilkan. Saya harap ini tetap terbawa Suster Krisanta kalau baik. Karena yang begini siswanya lebih banyak. Semua gereja dan SMP di seluruh Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende dijangkau, dan ada SPPD di bawah, dan saya harus mengetahui SPPD ini. Jangan sampai mereka tidur-tiduran di sekitar lokasi apa mereka dan kemudian mereka pulang lapor. Tidak, mesti ada bukti. Iya, kita mesti membangun kerja kita dengan cara yang sangat lain, yang tidak bisa dibuat orang kita buat. Maka kemarin di bandara Ibu Teli tanya, siswa berapa? 219. Dulu Ibu Teli punya sekolah itu lebih tinggi jumlahnya siswa. Sekarang kita menanjak. Jadi tetap dipertahankan. Tepuk tangan untuk para guru, mereka yang bekerja. Jadi terima kasih banyak. Saya sangat berdaya oleh para guru dan para suster yang berada di SMK Katolik Muktiasa. Suster Elvarina, Suster Hubertin, dan Suster Elrina, Suster Krisanta, Suster Ervin. Mereka ini menjadi ujung tombak kerasulan di tempat ini, bukan saya. Ya, jadi terima kasih banyak. Tinggal 4 ruangan yang belum lantai 2. Memang kalau dapat, tapi baru-baru ini kami tidak bisa ketemu mereka karena kesibukan yang kita ke kantor mereka tidak ada. Jadi sanggar itu pasti nanti Suster Krisanta akan usahakan. Tetapi saya mau katakan, segala hal baik kita sudah kerjakan. Yang paling menyakitkan kamu adalah gaya kepemimpinan saya yang otoriter. Kadang saya tidak pusing peduli dengan siapapun. Ya, maka kita maju. Kalau kita ikut kamu mau, kita tidak maju. Maka yang pakai seragam yang bukan hari itu di gerbang pulang ganti. Tapi mama hanya ini karena tidak ada kata lain. Kau wajibkan siswa untuk disiplin, kau juga dulu pasti disiplin. Pulang. Jadi, dan kata-kata saya yang kurang enak sampai kadang kamu mengamuk luar biasa, tetapi hanya kita ke dalam yang tahu. Dari tempat ini saya mohon ampun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gaya saya sudah seperti ini. Iya, tetapi saya ingatkan, sekolah ada di mata jalan, maka tidak boleh memberi siksaan fisik kepada anak di depan, dan tidak boleh lagi. Dulu kan sampai saya pukul. Angkatan pertama itu Beturatin nakalnya minta ampun. Renol mereka itu yang sekarang sudah pegawai negeri. Itu saya pukul, masih pukul. Tapi setelah itu kita belajar dari materi-materi yang diberikan kepada kita, maka saya dan dari pengalaman, maka tidak sama sekali. Kamu pukul pun saya tidak mau lihat. Kamu kan tidak pernah pukul, tapi siksa fisik berlutut pun saya tidak mau lihat. Maka pesan saya hanya satu: tanamkanlah kasih sebelum matahari terbenam. Saya marah kamu, tapi kebiasaan tiap kali ada evaluasi, maka kita selesaikan. Jadi mohon ampun, mohon maaf bagi para guruku yang terkasih dan tercinta. Sampai kapanpun nama Anda tercatat baik dalam hati saya. Terima kasih banyak karena kesuksesan lembaga ini
kamu yang bekerja, bukan saya. Saya di belakang layar. Terima kasih, mohon maaf atas kurang dan lebih saya, karena saya pada dasarnya karakter seperti ini, pembawaan dari sono, iya. Sebelum ke Jawa pakai memang, iya. Jadi pembawaan dari karakter ini dari rumah, dari keluarga saya sudah seperti ini. Jadi saya sudah rubah-rubah sedikit mulai dari postulan, tetapi kadang itu muncul. Maka dari tempat ini saya mohon ampun, mohon maaf. Terlebih saya punya ketua komite ini orangnya luar biasa. Mohon maaf, saya ambil dari tangan beliau 11 tahun yang lalu. Kemudian kembangkan sekolah ini sampai sekian. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin atas kata-kata saya pada hari ini yang berlebihan, mohon dimaafkan. Yang kurang enak ditinggalkan di tempat ini. Mari kita sama-sama saling mendukung satu sama lain untuk tempat kerja saya yang baru dan untuk perjalanan Muktiasa dan Margot serta TK ke depan. Terima kasih banyak dukungan dari SMPK Margot, DTK luar biasa untuk saya. Terima kasih kepada kedua kepala sekolah, saudariku dan ketua komite. Terima kasih banyak. Dulu Pak Erik Rede, tapi kemudian pikir-pikir Erik Rede kan tidak bisa lagi. Ya, angkatlah Bapak Albert dan terima kasih mau jadi ketua komite. Dan Bapak Yos, terima kasih, kerjamu sangat luar biasa untuk saya. Ibu Lin, Mama Geni, Mama Vin, senior saya yang luar biasa. Teman-teman guru sekalian, anak-anakku terkasih, terima kasih banyak. Doakan saya sampai kapanpun. Terima kasih. Very much for time is given to me. Good morning all of you. Okay. Yang pertama, saya harus membaca kepada yang terhormat siapa-siapa supaya tidak salah, karena ini situasi resmi, karena kesalahan kecil begini ini juga mempengaruhi. Baik, yang terhormat Ketua Yayasan Bina Wirawan, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati Suster Yanesti sebagai Wakil Ketua Yayasan Bina Wirawan, Kakak Suster Robertin, Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Suster Kepala Sekolah SMP Margot, Kepala Sekolah TK Maria Virgo, Suster Stanisia yang saya kasihi, dan Bapak Ibu guru yang sempat hadir. Yang pertama, tentu saja saya berterima kasih kepada Tuhan melalui pimpinan, dalam hal ini Ketua Yayasan Bina Wirawan yang mempercayakan. Sebagai makhluk beriman, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya kita datang dan berkumpul di tempat ini melaksanakan satu tugas formal resmi, yaitu acara serah terima jabatan